Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Komunikasi Konseling Farmasi yang terdiri dari Rania Aryana Putri, saya sendiri Nila Mafaza, Siti Nur Aisyah, Mutia Tazkiyah, dan Arti Septina akan melakukan konseling terkait pembuatan hand sanitizer yang baik dan benar. Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya penyakit coronavirus disease atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Penyakit ini begitu cepat menyebar karena virus penyakit ini menular lewat udara. Berbagai macam upaya pencegahan dilakukan untuk menekan angka kejadian kasus penyakit ini. Upaya tersebut meliputi selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, isolasi mandiri, serta menjaga jarak atau social distancing. Masyarakat pada umumnya lebih menyukai penggunaan hand sanitizer karena dianggap lebih praktis daripada mencuci tangan. Berikut penjelasan terkait hand sanitizer dan cara pembuatannya. Hand sanitizer merupakan zat antiseptik yang di dalamnya terdapat alkohol dengan presentasi 60-95%. Menurut Food and Drug Administration, hand sanitizer dapat menghilangkan kuman kurang dari 30 detik. Alkohol yang terkandung pada hand sanitizer memiliki kemampuan aktivitas bakteriosida yang baik terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Selain itu, hand sanitizer juga mengandung bahan antibakterial seperti triklosan atau agen antimikrobal lain yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada tangan, seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Hand sanitizer memiliki fungsi dan kelebihan dapat membunuh kuman dalam waktu yang relatif cepat karena hand sanitizer mengandung senyawa alkohol. Salah satu contohnya yaitu etanol, propanol, isopropanol dengan konsentrasi kadarnya kurang lebih 60% sampai 80%. Bahan-bahan yang ada di dalam hand sanitizer bekerja dengan cara mendenaturasi dan mengkoagulasi protein kuman, atau yang lebih mudah dipahami ialah hand sanitizer dapat membunuh bakteri penyebab penyakit atau patogen dengan menghancurkan protein pada bakteri tersebut. Alat yang digunakan untuk membuat hand sanitizer yaitu gelas ukur berukuran 1000 ml, kemudian beker gelas ukur 50 ml, gelas ukur 25 ml, batang pengaduk, dan botol kaca. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu etanol 96% sebanyak 833,3 ml, gliserol 98% 14,5 ml, hidrogen peroksida 3% sebanyak 41,7 ml, dan Aquades L100 ml. Menurut World Health Organization tahun 2010, bahan-bahan pada hand sanitizer memiliki fungsinya masing-masing. Bahan pertama adalah etanol. Etanol merupakan bahan disinfektan yang mempunyai kegunaan sebagai antibakteri. Apakah itu antibakteri? Antibakteri adalah kemampuan pada etanol membunuh berbagai macam jenis bakteri. Yang kedua adalah gliserol. Gliserol merupakan bahan yang menjaga kelembapan kulit atau sebagai pelembut agar saat tangan kita disemprotkan hand sanitizer atau menggunakan hand sanitizer, tangan kita tetap terasa lembut. Yang ketiga adalah hidrogen peroksida. Bahan ini digunakan sebagai antimikroba. Zat ini dapat menghentikan pertumbuhan mikroba yang berkembang pada hand sanitizer. Prosedur pembuatan hand sanitizer adalah sebagai berikut. Yang pertama, dituangkan etanol 96% ke dalam gelas ukur sebanyak 833 ml, lalu dituangkan ke dalam laba ukur berukuran 1000 ml. Selanjutnya, ditambahkan hidrogen peroksida 3% sebanyak 41,7 ml menggunakan gelas ukur, kemudian dituangkan ke dalam laba ukur 1000 ml. Selanjutnya, ditambahkan gliserol 98% sebanyak 14,5 ml menggunakan gelas ukur. Karena gliserol sangat kental dan menempel pada dinding gelas ukur, gliserol harus dibilas dengan air suling steril atau air matang dingin dan kemudian dituangkan ke dalam laba ukur 1000 ml. Selanjutnya, ditambahkan Aquades sampai 1000 ml. Segera ditutup,
untuk menghindari penguapan. Selanjutnya, dikocok labu secara perlahan hingga komponen tercampur rata. Segera dimasukkan larutan ke dalam wadah kemasannya dan tempatkan botol tersebut selama 72 jam sebelum digunakan. Hal ini memberikan waktu bagi step spora yang ada dalam alkohol atau botol baru untuk dihancurkan. Sekian ulasan tentang hand sanitizer dan cara pembuatannya dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.